Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Kali ini kita akan belajar bersama tentang karakteristik dan implementasi model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat PBL. Model pembelajaran Problem Based Learning ini sangat cocok sekali diterapkan di kelas pada kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana karakteristik dan implementasinya nanti akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, dan nanti bila ada hal-hal yang kurang dipahami untuk teman-teman guru bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bagian mana yang belum dipahami. Oke, langsung saja kita mulai. Video terbaru dari channel G. Sebelum kita memulai membahas tentang model pembelajaran Problem Based Learning, kita mengingat-ingat dulu, flashback dulu ke kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 kita dikenalkan tentang model pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau yang disebut 5M, di mana untuk M yang pertama ini adalah mengamati, M yang kedua adalah menanya, M yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, M yang keempat adalah mengasosiasikan, dan M yang kelima adalah mengkomunikasikan. Untuk selanjutnya kepada teman-teman nanti saya tidak akan menuliskan ini, jadi akan menyingkat saja M1, M2, M3, M4, dan M5 pada penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi intinya model pembelajaran Based Learning ini juga menerapkan pendekatan saintifik. Nah, bagaimana karakteristiknya atau pendekatannya? Oke, kita mulai. Pada Problem Based Learning ini kita lakukan sesuai sintak-sintak yang digunakan dalam PBL. Nah, sintak-sintaknya seperti apa? Oke, kita mulai dari sintak yang pertama adalah orientasi masalah. Orientasi masalah ini kalau dalam saintifik ini sama dengan M1 atau mengamati. Nah, orientasi masalah di sini bagaimana? Jadi menyajikan masalah yang menarik. Jadi untuk menyajikan masalah, Bapak Ibu guru bisa berupa video, jadi menampilkan video suatu kasus, sehingga di situ nanti diidentifikasi kasus-kasusnya seperti apa yang akan dipecahkan, dengan catatan untuk kasus atau masalah di sini harus menarik. Nah, jangan sampai masalah-masalah yang dimunculkan itu tidak menarik. Selanjutnya, sintak yang kedua ini adalah mengorganisir kegiatan. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, guru membentuk kelompok-kelompok yang secara kolaboratif nanti akan menyusun strategi pemecahan masalah. Jadi guru memberikan instruksi agar siswa secara kolaboratif menyusun strategi pemecahan masalah. Jadi guru membentuk kelompok-kelompok. Nah, selanjutnya kelompok-kelompok itu diminta untuk mencari solusi atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah pada sintak yang pertama ini. Selanjutnya, membimbing penyelidikan. Jadi guru memonitor dan memastikan solusi tiap kelompok dapat memecahkan masalah. Nah, di sini fungsi guru adalah memastikan bahwa kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu mempunyai solusi, menemukan solusi pemecahan masalah terhadap kasus yang sudah diberikan. Nah, ini guru nanti berkeliling pada kelompok-kelompok dan memastikan bahwa masing-masing kelompok menemukan solusi. Nah, dengan catatan di sini, jadi guru nggak boleh langsung, solusinya seperti ini. Jadi hanya menggiring saja, mengarahkan sampai akhirnya kelompok tersebut menemukan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang didiskusikan. Nah, di sini kita mengorganisir kegiatan dan membimbing
Tentunya di sini ada kegiatan menanya dan mengumpulkan informasi M2 atau M3 pada pendekatan saintifik. Oke, berikutnya adalah menyajikan hasil. Jadi kelompok mempresentasikan gagasan penyelesaian masalah. Nah, di sini antara mengorganisir dan menyajikan hasil, di sini ada kegiatan M4, jadi mengasosiasi. Nah, di sini kelompok-kelompok mempresentasikan gagasan-gagasan yang sudah ditemukan pada saat diskusi bersama kelompoknya. Oke, selanjutnya analisis dan evaluasi. Nah, apa yang dilakukan di sini? Jadi kelompok atau siswa lain dan guru mengevaluasi gagasannya. Jadi menanyakan efektivitas solusi-solusi yang disajikan oleh kelompok lain. Jadi bisa guru atau kelompok lain ini mengevaluasi apakah solusi yang diberikan itu cocok atau tepat terhadap masalah yang ada. Nah, di sini ada kegiatan M5, artinya mengkomunikasikan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa problem based learning ini juga menggunakan pendekatan saintifik. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat syarat problem based learning. Untuk yang pertama adalah masalah. Jadi masalahnya ini harus ill structured, bukan well structured. Ill structured ini masalahnya ini harus bias. Jadi tidak, solusinya itu bisa bermacam-macam. Jadi tidak ketika ada masalah seperti ini solusinya seperti ini, tidak pasti. Nah, untuk contohnya semacam ini. Kayak contohnya semacam ini. Di rumah, tentunya di rumah anak-anak itu ada pagar depan rumah. Nah, misalnya kita membahas masalah, contohnya semacam ini. Nah, kita bahas tentang korosi. Nah, di rumah tentunya di depan rumah itu ada pagar, dan pada pagar itu seringkali mengalami korosi atau bahasanya kalau orang Jawa itu neyeng. Nah, ketika pertanyaannya itu misal seperti ini, bagaimana mengatasi korosi pada pagar rumah atau bagaimana mengatasi pagar rumah yang korosi? Nah, tentunya ini bukan ill structured. Ini termasuk well structured. Kenapa? Karena di situ masalahnya jelas dan solusinya jelas. Jadi bukan termasuk PBL. Nah, kalau masalahnya jelas, jawabannya juga jelas, ini kategori problem solving, daripada perbedaan problem solving. Jadi masalahnya apa, solusinya apa, nah ini bukan termasuk PBL. Jadi pada PBL ini, jadi masalahnya itu bisa solusinya itu bisa banyak sekali. Nah, contohnya semacam ini. Kembali ke contoh tadi tentang korosi. Jadi bisa seperti ini. Pagar sudah dicat, tetapi masih sering muncul korosi pada pagar. Apa yang terjadi? Nah, semacam itu. Jadi siswa bisa menganalisis atau mencari solusi pada permasalahan-permasalahan yang disajikan. Karena di situ pagarnya mengkorosi, sudah dikasih solusi dicat, tetapi masih sering muncul korosi. Nah, di situ di siswa nanti akan mencari alternatif jawaban atau solusi yang terjadi pada permasalahan yang disajikan. Oke, bagaimana? Jadi kalau ill structured itu solusinya no true or false. Artinya tidak ada benar dan salah. Jadi hanya tentang bagaimana solusi itu bisa dipertanggungjawabkan dengan argumen. Atau contoh yang lain, misalnya
ketika di halaman sekolah banyak berserakan sampah. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya biar sampah itu tidak berserakan? Nah, tentunya masalah yang disajikan seperti ini sangat mudah sekali untuk penyelesaiannya, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya atau membersihkannya. Nah, ini termasuk well structure atau model pembelajaran problem solving. Nah, kalau PBL kita menyajikan masalahnya itu semacam ini contohnya. Di halaman sekolah berserakan sampah-sampah. Padahal guru sudah menghimbau kepada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan di sekolah sudah disediakan sampah atau tempat sampah. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini siswa atau kelompok-kelompok nanti akan mengidentifikasi karena di situ jawabannya tidak jelas. Artinya bisa memberikan berbagai macam solusi karena solusi yang diberikan itu yang umum. Kalau kotor itu ya dibersihkan atau dibuang pada tempatnya. Nah, di sini nanti kelompok akan mengidentifikasi. Nah, mungkin akan menemukan hal-hal yang lain. Misalnya, yang pertama, tempat sampah terlalu jauh atau tidak di depan kelas. Nah, salah satunya seperti itu. Yang kedua, misalkan tidak ada punishment atau hukuman kepada siswa yang membuang sampah pada tidak pada tempatnya, macam itu. Atau juga siswa menemukan masalah bahwasanya tidak ada himbauan atau berupa banner peringatan kepada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi di situ nanti akan diidentifikasi banyak sekali masalah dan tentunya juga nanti akan banyak variatif solusi untuk menyelesaikan bagaimana sampah itu tidak berserakan. Jadi di sini kepada Bapak Ibu jangan terjebak ketika menyajikan masalah, ini harus tahu bedanya. Jadi ketika masalah itu pasti jawabannya ini tidak termasuk PBL, adalah termasuk problem solving. Jadi kalau PBL ini syaratnya atau cirinya ini adalah masalahnya ini bisa diselesaikan dengan banyak cara, tidak ada benar dan salah. Jadi di sini hanya kekuatan argumen kelompok bagaimana solusi yang diberikan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, yang kedua, syarat kedua adalah gagasan. Jadi menuntut investigasi dan mencari solusi yang open ended. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan pada permasalahan yang disajikan di depan, misalnya korupsi. Jadi anak-anak bisa menemukan banyak hal, bisa dengan cara datang langsung ke rumah atau melakukan wawancara kepada pemilik rumah, mungkin tentang bagaimana cara proses pengecatannya atau seperti apa, untuk menemukan masalah yang sebenarnya terjadi. Karena di sini misalnya pada saat pengecatan bisa saja terjadi pada pengecatannya itu terlalu tipis atau tidak dicat 2 atau 3 kali sehingga muncul kembali korosi-korosi. Nah, yang kedua, pagar mungkin terletak di ruang terbuka, artinya terkena panas, terkena hujan, sehingga memungkinkan untuk mengalami korosi. Jadi di sini siswa nanti akan menginvestigasi dengan cara bermacam-macam, bisa datang langsung, apa yang terjadi sebenarnya, bisa interview atau yang lain. Yang selanjutnya adalah analisis KD. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana materi-materi apa yang bisa kita gunakan
dengan model pembelajaran problem based learning. Umumnya di KD 4 nanti kita bisa membaca atau mengidentifikasi. Biasanya di KD 4 itu tertulis ada gagasan atau upaya, masalah yang faktual dan otentik. Jadi masalah yang benar-benar ada dan ada di sekitar kita. Nah, misalnya kita nggak boleh mengarang-arang permasalahan. Jadi misalnya kegiatannya atau masalahnya ada di Papua misalnya atau di luar negeri untuk dipecahkan di sini. Jadi masalah-masalahnya ini adalah yang ada di kehidupan sehari-hari murid-murid kita atau siswa kita. Oke, berikutnya adalah yang keempat adalah outcome, ide atau karya solutif yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi hasilnya produk ini bisa ide, bisa karya. Jadi PBL ini juga bisa menghasilkan karya. Jadi seperti PJBL. Nah, tetapi ini nanti bagaimana bedanya dengan PBL sama PJBL? Nah, kita lihat sintak-sintaknya. Jadi kalau sintaknya PBL, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah ini termasuk PBL. Nah yang PJBL nanti sintaknya akan berbeda lagi. Jadi ide atau gagasan solutif yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi masalah dari yang pertama ini. Jadi produknya harus bisa menyelesaikan masalah yang ada atau yang disajikan. Oke, sekarang kita lihat untuk KD-KD-nya pada problem based learning. Jadi ini kita lihat ini materi kelas 11 semester 1. Nah, pada KD.3 ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi dan cara mengatasinya. Nah, sekarang kita fokus ke KD 4. Mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korupsi. Jadi di sini ada kata gagasan. Jadi kalau gagasan ini berarti memungkinkan dilaksanakan model pembelajaran PBL. Jadi nanti untuk teman-teman guru untuk mengidentifikasi ini bisa PBL atau PJBL atau yang lain, ini bisa melihat dari KD-nya. Ini yang perlu diingat, untuk PBL ini KD-nya pasti ada tulisan gagasan atau upaya. Nah, ini contoh kita coba analisis bagaimana kita menyajikan data atau gambar kepada siswa. Selanjutnya kita memberikan permasalahan. Yang permasalahan itu bisa dikategorikan adalah PBL, bukan problem solving. Jadi misalnya seperti ini, jadi sampah berserakan di pinggir pantai. Nah, bagaimana mengatasi sampah-sampah yang berserakan? Nah, kalau pertanyaannya semacam itu, nah ini yang saya katakan tadi, ini yang termasuk well structured atau solusinya jelas, yakni dengan dibersihkan. Nah, tapi kalau pertanyaannya semacam ini, sampah-sampah sudah dibersihkan setiap hari di pinggir pantai, tetapi setiap hari juga tetap ada sampah-sampah berserakan, walaupun sampahnya tidak sama atau jenis sampahnya yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Nah, ini yang termasuk ill structure atau kita menyajikan masalah yang sesuai model pembelajaran based learning. Artinya ini sudah dibersihkan tetapi tetap ada. Dan nanti solusinya bagaimana? Gagasannya seperti apa? Oke, semacam itu yang termasuk nanti PBL. Jadi kita jangan terjebak ketika menyajikan masalah kepada siswa kita, masalah-masalahnya yang mudah atau bisa langsung ditebak. Nah, itu nanti kita akan terjebak pada problem solving. Kita sajikan masalah dan masalahnya jelas solusinya. Jadi cirinya PBL ini adalah solusinya tidak pasti, nah, dan tidak ada benar dan salah. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Jadi misalnya
seorang bapak-bapak membeli ikan hias di pasar. Nah, dan ikan hias itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, dalam perjalanan plastik yang berisi ikan ini mengalami kebocoran. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini salah satu pertanyaan kategori problem based learning, karena solusinya bisa macam-macam. Misalnya bisa memegang bagian yang bocor, di sebelah kiri memegang tas kreseknya ini, sebelah kanan misalnya memegang bagian yang berlubang di sini. Atau yang kedua, dia melihat ke kanan kiri mencari mungkin ada wadah, ada plastik untuk menggantikan plastik yang bocor. Atau karena rumahnya dekat, si bapak ini bisa berlari karena jarak rumahnya hanya 100 meter, sehingga nggak perlu mengganti plastik yang berisi ikan hias ini. Jadi masalahnya itu sangat bias, dan untuk solusinya bisa bermacam-macam. Jadi kalau pertanyaan misalnya di sisi sebelah kiri berlubang, apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Nah, ya tentunya sangat jelas sekali. Nah, ini dipegang ini atau mungkin diikat sehingga tidak bocor lagi. Oke, ini tadi kita bahas bersama tentang karakteristik dan implementasi model pembelajaran problem based learning. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video pembelajaran dari Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video terbaru dari channel Jimmy.